Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan mengenai skema kitab Wahyu secara global. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegenapan kitab Wahyu ini adalah 7 tahun sesuai dengan nubuatan 7 tahun masa kelaparan di zaman Yusuf. Saudaraku, ini dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai dengan 36. Saudaraku, di sana Yusuf menerjemahkan mimpinya Fir'aun bahwa terjadi 7 tahun masa kelimpahan yang kemudian disusul dengan 7 tahun masa kelaparan besar. Nah, kitab Wahyu ini merupakan kegenapan dari 7 tahun masa kelaparan besar tersebut. Saudaraku, adapun kitab Wahyu ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ini saudara melihat di skema, ini A sampai dengan D. Ini saudaraku 3,5 tahun. Kemudian D sampai E ini juga 3,5 tahun. A sampai D ini adalah masa gereja Tuhan untuk menyucikan diri sampai diungsikan atau diangkat, saudaraku. Kemudian D sampai E ini masa antikris. Saudaraku, jadi kita bahas dulu di A. Di A ini adalah terjadinya saat kita masuk kitab Wahyu pasal 1. Ini saat dilantiknya 7 tokoh hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, 7 orang hamba Tuhan yang memiliki kuasa begitu luar biasa oleh karena urapan Roh Kudus, oleh karena kehendak Tuhan, dia memiliki urapan yang sangat luar biasa. Kalau dia bernubuat apapun mengenai bumi, mengenai bencana, mengenai wabah, mengenai berbagai macam hal di bumi, maka itu akan terjadi. Saudaraku, 7 tokoh ini mulai bekerja ini dari A, saudaraku. Di skema yang hijau ini, A sampai B ini berjalan selama 2 tahun, saudaraku. Ini saat 7 tokoh itu menggembalakan sidang jemaatnya atau gereja-gereja akhir zaman yang memiliki karakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, jadi 7 karakter jemaat ini nanti akan disucikan, dikuduskan selama 2 tahun ini oleh 7 orang hamba Tuhan tadi, saudaraku. Oleh 7 tokoh yang dipilih oleh Tuhan, yang merupakan tangan kanannya Tuhan, yang diurapi laksana Musa dan Elia, saudaraku. Ini mereka akan bertugas pertama menyucikan, menguduskan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia ini sampai memiliki karakter kaki dian emas, saudaraku. Jadi jemaat di akhir zaman ini targetnya adalah seperti kaki dian emas. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1, di sana Tuhan itu hadir di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Kalau sudah melihat keseluruhan dari Wahyu pasal 1. Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa ketujuh kaki dian emas itu adalah ketujuh jemaat. Saudaraku, jadi target jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu targetnya adalah seperti kaki dian emas. Artinya jemaat yang tertempa, terdidik dalam firman, jemaat yang militan, jemaat yang betul-betul dewasa rohani, saudaraku, cemerlang, motivasinya tulus murni seperti emas, saudaraku. Jadi proses untuk menyatukan, proses untuk menguduskan, proses untuk menempa gereja-gereja dari Jaiton liar atau gereja non-Israel ini berjalan selama 2 tahun, yaitu A sampai dengan B. Kenapa kok 2 tahun, saudaraku? Ini ada nubuatannya. Dahulu ketika di Mesir, saudaraku, ini terjadi kelaparan besar, maka
Setelah 2 tahun kelaparan besar itu terjadi, maka Yusuf kemudian menyatakan diri kepada saudara-saudaranya Israel. Saudaraku, demikian pula di akhir zaman, kita sebagai bangsa Zaitun liar, gereja dari bangsa kafir atau yang disebut gereja Zaitun liar, itu nanti akan dipakai oleh Tuhan menjangkau bangsa Israel. Tetapi terlebih dahulu, gereja-gereja dari Zaitun liar ini disucikan, dikuduskan sampai memiliki sifat karakter kaki dian emas. Dan ini waktunya adalah 2 tahun. Diambil dari mana 2 tahun ini, saudaraku? Dari nubuatan Yusuf dulu, saudaraku. Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya setelah 2 tahun kelaparan terjadi di tanah Mesir, saudaraku. Kemudian setelah itu, saudaraku, setelah 7 tokoh itu berhasil menyucikan, menguduskan berbagai macam karakter jemaat akhir zaman, bersatu utuh dalam kesatuan yang teguh, saudaraku, nanti kemudian gereja dari Zaitun liar ini akan dipakai oleh Tuhan di dalam satu kegerakan besar. Saudaraku, saudara melihat di B sampai C ini 9 bulan. Ini kegerakan yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat, saudaraku, Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal 8, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih menjangkau kembali Israel ini juga di tengah suasana dunia yang kacau, saudaraku. Karena pada saat itu pula, saudaraku, Tuhan melepaskan penghukuman 7 meterai. Kenapa 7 meterai, saudaraku? Ini karena dunia menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan, saudaraku. Kemudian apa sasaran dari kegerakan kuda putih yang berjalan selama 9 bulan ini? Sasaran dari kegerakan kuda putih ini adalah menjangkau Israel, memeteraikan Israel. Wahyu pasal 1, kalau Wahyu pasal 7 kalau saudara membaca, nanti yang dimeteraikan itu secara lahiriah dituliskan 144.000 dari suku-suku Israel itu akan dimeteraikan. Saudaraku, tetapi untuk melakukan pemeteraian terhadap bangsa Israel, sehingga Israel genap menerima Kristus Mesias, jumlah bilangannya genap, ini melalui satu perjuangan yang berat, saudaraku. Jadi 9 bulan, kalau di skema ini pada yang berwarna biru, saudaraku, ini melalui satu perjuangan yang berat. Karena menjangkau bangsa Israel ini di tengah-tengah dilepaskannya kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu atau hijau kuning, saudaraku. Jadi di tengah-tengah suasana sangat kacau. Bahkan nanti di tengah-tengah perang dunia yang ketiga, kalau saudara membaca perang dunia ketiga ini ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Saudara perhatikan baik-baik. Perang dunia ketiga, catat baik-baik ini, saudaraku. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Ketika meterai yang keempat dibuka, saudaraku, yaitu ketika kuda kelabu nanti dilepaskan, saudaraku. Nanti ini akan membawa dampak perang dunia yang ketiga. Perang dunia ketiga ini memakan penduduk, memakan korban, yaitu 1/4 penduduk bumi akan mati, saudaraku. Jadi perang dunia ketiga ini terjadi di tengah-tengah kita menjangkau bangsa Israel, saudaraku, di tengah-tengah kegerakan kuda putih. Gereja masih di bumi, ini belum diangkat, saudaraku. Gereja masih di bumi, kita masih menjangkau bangsa Israel. Pada saat itulah nanti meletus perang dunia yang ketiga dengan korban 1/4 penduduk bumi. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, saudaraku. Jadi, saudaraku, kegerakan kuda putih ini memakan waktu selama 9 bulan.
B sampai C, saudaraku. Dan di tengah-tengah waktu itu meletus perang dunia yang ketiga. Jadi saudara di sini menjadi tahu sekarang letak perang dunia tiga itu di mana, yaitu pada saat 9 bulan kita menjangkau bangsa Israel. Tepatnya pada Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Saudaraku, jadi ini kegerakan kuda putih. Saudaraku, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kegerakan kuda putih itu bukan antikris, tapi itu kegerakan hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman. Saudaraku, kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 10 di sana dikatakan bahwa penunggang-penunggang kuda itu adalah mereka, hamba-hamba yang diutus untuk menjelajah seluruh bumi. Artinya hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menjangkau seluruh bumi, kemudian mempertobatkan menjangkau Israel. Saudaraku, jadi B dan C ini adalah kegerakan kuda putih yang lamanya 9 bulan. Dan selama 9 bulan ini terjadi penghukuman yang disebut sebagai penghukuman 7 meterai karena manusia menolak Allah Roh Kudus. Saudaraku, kemudian di C ini Israel genap menerima Kristus Mesias. Jumlah bilangan bangsa Israel yang menerima Kristus Mesias sudah cukup dan dimeteraikan. Itu di Wahyu pasal 7 kalau saudara membaca. Yang jumlahnya 144.000, saudaraku. Jadi di C ini bangsa Israel menerima Kristus Mesias. Bilangan jumlah bangsa Israel sudah cukup, saudaraku. Jadi Israel menerima Kristus Mesias itu setelah perang dunia ketiga. Saudara perhatikan baik-baik. Ini gereja masih di bumi. Kita masih menjangkau bangsa Israel, saudaraku. Kemudian, saudaraku, jadi kalau ada orang yang bilang Israel itu sekarang sudah terima Tuhan Yesus, saudaraku, itu belum jumlah yang memenuhi seperti tercantum di dalam kitab Wahyu pasal 7 ini, saudaraku. Belum, saudaraku, belum memenuhi bilangan Tuhan, saudaraku. Tetapi pada saat kegerakan kuda putih ini terjadi dan pemeteraian terjadi, saudaraku, maka kegenapan dari rencana Allah terjadi. Israel sesuai dengan bilangan yang ditentukan oleh Tuhan masuk ke dalam rencana Allah di dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Jadi di C ini, saudaraku, Israel menerima Kristus Mesias. Terjadi setelah perang dunia ketiga. Saudaraku, setelah bangsa-bangsa dari gereja-gereja dari berbagai bangsa dan juga bangsa Israel bersatu di C ini, saudaraku, ini kemudian di dalam kitab Wahyu ini digambarkan sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Saudaraku, ini bukan kejadian karena Tuhan bimbang dan lain sebagainya, bukan, saudaraku, tapi ini karena persekutuan yang kudus yang selama ini didambakan oleh umat manusia, yang didambakan oleh malaikat, yang didambakan oleh Tuhan itu terjadi karena zaitun liar dan zaitun asli, karena bangsa Israel dan gereja bangsa-bangsa non-Israel bisa bersatu. Ini di C ini, sehingga surga pun sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 8 di sana, saudaraku. Jadi, saudaraku, setelah itu, saudaraku, saya katakan ini ada kebaktian dunia, yaitu menyatunya gereja bangsa-bangsa dengan bangsa Israel. Ini Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu pasal 12, saudaraku. Karena persekutuan yang begitu kudus sampai mengakibatkan surga sunyi senyap setengah jam lamanya, itu digambarkan nantinya akan membuat gereja itu mengandung. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5.
Saudaraku, jadi ini prosesnya juga 9 bulan. Saudaraku, ini nubuatan 9 bulan ini diambil dari lamanya wanita mengandung. Saudaraku, jadi 9 bulan. Memang sepertinya nggak ada kaitannya, tetapi ini betul-betul, saudaraku, satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, jadi 3,5 tahun yang pertama yang disebut masa praaniaya itu 2 tahun. Itu masa gereja non-Israel disucikan. Kemudian 9 bulan itu masa kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Kemudian pada yang kuning ini, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan ini juga 9 bulan, saudaraku. Ini saya sebut sebagai masa kebaktian dunia, menyatunya gereja bangsa-bangsa dengan bangsa Israel. Wahyu pasal 8 sampai dengan 12, hingga gereja dinyatakan mengandung. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, kalau saudara membaca, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Saudaraku, kalau mau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, di sana saudara baca sendiri saja. Saudaraku, jadi ini arah kekristenan akhir zaman, saudaraku. Jadi di sini, saudaraku, di tengah-tengah kebaktian dunia ini juga ada satu peristiwa dahsyat, saudaraku, yaitu meletusnya perang dunia yang keempat dengan korban 1/3 penduduk bumi. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Saudaraku, jadi pada skema yang berwarna kuning ini adalah waktu masa kebaktian dunia. Gereja masih di bumi, saudaraku, ini belum diungsikan, belum diangkat ini, saudaraku. Belum terjadi masa antikris, saudaraku. Gereja masih di bumi. Gereja bangsa Israel dan gereja dari non-Israel masih bersatu di dalam doa, di dalam kebaktian raya, saudaraku. Entah nanti bentuknya seperti apa, tapi Tuhan menuliskannya, saudaraku, di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku. Ini akan bersatu. Gereja dari bangsa Israel, Zaitun asli, dan gereja dari bangsa non-Israel, Zaitun liar, nanti akan bersatu. Dan di tengah-tengah suasana kebaktian dunia ini akan meletus kejadian besar, yaitu perang dunia yang keempat dengan korban 1/3 penduduk bumi. Ini tertulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Saudaraku, jadi 1/3 penduduk bumi nanti akan mati, saudaraku. Kalau sekarang ini baru ada wabah kecil, saudaraku, virus corona, belum ada 1/4 penduduk bumi yang meninggal. Itu mungkin masih jauh sekali. Kita belum masuk Wahyu pasal 1, saudaraku. Hamba Tuhan yang digenggam di tangan kanan Allah itu belum dimunculkan secara nyata. Sebab kalau hamba Tuhan yang dinyatakan sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu nanti sudah dilantik, saudara. Kalau dia bernubuat gempa, terjadi gempa. Bernubuat tsunami, terjadi tsunami. Bernubuat meteor jatuh, terjadi meteor jatuh. Bernubuat wabah penyakit, terjadi wabah penyakit, saudaraku. Jadi, saudaraku, 3,5 tahun pertama ini berakhir dengan kebaktian dunia, menyatunya gereja bangsa Israel dan gereja bangsa non-Israel. Karena kesatuan yang kudus ini, surga pun sunyi senyap selama 1/2 jam lamanya. Kemudian gereja dinyatakan mengandung selama 9 bulan. Inilah kenapa kemudian skema yang warna kuning ini lamanya 9 bulan, saudaraku. Dan di skema yang berwarna kuning ini terjadilah penghukuman yang disebut hukuman 7 sangkakala, saudaraku. Jadi hukuman 7 sangkakala ini terjadi saat 9 bulan yang kedua, saat kita kebaktian dunia, saat gereja dari bangsa Israel dan gereja non-Israel nanti bersatu di dalam doa, saudaraku. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi urut kitab Wahyu itu enggak tumpang tindih, saudaraku. Kalau itu tadi yang di skema warna biru tadi adalah 7 meterai, yang di skema warna kuning ini 7 sangkakala, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5 digenapi.
gereja yang mengandung berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu akhirnya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi. Saudaraku, kemudian anak laki-laki itu dirampas, dibawa ke tahta Allah. Saudaraku, kemudian wanita atau gereja itu akan diungsikan atau diangkat atau rapture. Saudaraku, ini kita diungsikan di suatu tempat. Saya tidak mau memperdebatkan ini entah diangkat, entah ini diungsikan, tapi yang jelas pada saat itu, saudaraku, terjadi bahwa gereja nanti dipindahkan oleh Tuhan ke suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Di sana dipelihara selama 1260 hari. Nah, setelah gereja diungsikan, setelah gereja diangkat ini, saudaraku, maka kemudian antikris muncul menguasai bumi selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari masa antikris. Jadi saya nyatakan dengan tegas, masa antikris itu bukan 7 tahun, saudaraku, ngawur kalau masa antikris 7 tahun itu. Alkitab menulis dengan sangat jelas, masa antikris itu terjadi selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Ini masa antikris. Dan masa antikris ini dimulai dari Wahyu pasal 13, bukan Wahyu pasal 6, saudaraku. Kalau Wahyu pasal 6 tadi yang sering disalahartikan, penunggang kuda putih yang maju sebagai pemenang itu, saudaraku, itu kegerakan hamba Tuhan yang akan menjangkau bangsa Israel dalam waktu 9 bulan. Saudaraku, itu kegerakan kudus. Baru antikris ini muncul setelah kitab Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku, kalau sudah membaca keseluruhan dalam kitab Wahyu, sudah baca sendiri, nanti di sana dinyatakan masa antikris itu lamanya adalah 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan, saudaraku. Nggak ada ceritanya antikris 7 tahun itu, saudaraku, kembang ketean. Saudaraku, jadi saudaraku, masa antikris itu 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan, bukan 7 tahun. Kemeng nanti orang, saudara, kalau 7 tahun. Saudaraku, jadi di sini pada saat masa antikris ini, orang Kristen yang kanak-kanak rohani tertinggal. Orang Kristen yang tidak menjadi bait suci Allah tertinggal. Wahyu pasal 11 itu syarat dari pengangkatan. Karena pengangkatan Wahyu pasal 12, saudaraku, pengungsian atau pengangkatan itu Wahyu pasal 12 ayatnya ayat 6 dan ayat 14. Syaratnya itu Wahyu pasal 11, gereja harus terukur menjadi bait suci Allah. Yang tidak terukur, maka mereka akan diinjak-injak oleh antikris selama 1260 hari. Saudaraku, jadi saudaraku, orang Kristen yang kanak-kanak rohani ini tertinggal, tidak ikut terangkat, dan mereka bertemu dengan zaman antikristus. Dan orang-orang yang tertinggal tersebut, saudaraku, di bumi iman mereka diteguhkan oleh hadirnya dua saksi surgawi. Saudaraku, siapa dua saksi surgawi ini? Saya beritahu saudara, dua saksi surgawi ini adalah hamba Tuhan juga yang luar biasa seperti Musa dan Elia juga, saudaraku, yang sangat diurapi oleh Tuhan. Tetapi dua saksi itu pun nanti akan kalah oleh antikris, saudaraku. Saudara bisa membaca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 14 atau seluruhnya saudara baca nanti. Jadi dua saksi surgawi itu digambarkan sebagai mereka adalah dua pohon zaitun. Jadi saya pastikan, karena mereka dua zaitun itu artinya apa, saudaraku? Satu dari bangsa Israel, zaitun asli, dan satu dari bangsa non-Israel, karena mereka itu dua zaitun, saudaraku. Jadi dua saksi itu dua hamba Tuhan nanti yang dipercaya oleh Tuhan untuk meneguhkan kesaksian orang-orang yang tertinggal
orang-orang Kristen, kanak-kanak rohani yang tertinggal dan bertemu dengan antikris. Mereka diteguhkan di bumi oleh kesaksian dua saksi surgawi, hamba Tuhan yang sangat dahsyat juga, saudaraku, yang asalnya satu dari bangsa Israel dan satu dari bangsa non-Israel. Karena dikatakan di dalam kitab Wahyu, mereka adalah kedua pohon zaitun, saudaraku. Jadi, saudaraku, pada saat masa antikris ini, orang-orang Kristen halaman, orang-orang Kristen kanak-kanak rohani yang tidak dewasa rohani, yang tidak menjadi bait suci Allah, mereka akan tertinggal dan mereka akan mengalami masa yang paling sulit di antara yang pernah terjadi, saudaraku. Jadi masa antikris ini selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari lamanya, saudaraku. Dan di tengah-tengah masa antikris ini ada penghukuman finalnya, saudaraku, yang disebut 7 cawan murka Allah. Jadi 3,5 tahun terakhir ini, pada zaman antikris itu akan terjadi penghukuman 7 cawan murka Allah. Jadi kalau ditotal semua penghukuman dari Tuhan, tulah-tulah akhir zaman itu semuanya ada 21. Yang dari skema ini yang berwarna biru itu penghukuman 7 meterai, kemudian yang di skema ini berwarna kuning ini 7 sangkakala, dan yang di skema ini berwarna kelabu ini 7 cawan murka Allah. Total 21 malapetaka di akhir zaman akan terjadi, saudaraku. Dan siapa yang melakukan itu, saudaraku? Semua itu dilakukan oleh hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, saudaraku. Dan saya yakin 7 orang hamba Tuhan ini sekarang sudah dipersiapkan Tuhan, sudah ada, tinggal menyatukan visi. Mungkin di antara beliau-beliau, mereka sekarang belum mengerti visi ini, saudaraku. Tetapi ketika nanti mengerti visi ini, nanti akan bersatu, kemudian akan berada di dalam satu fellowship genggam tangan kanan Allah, saudaraku. Kemudian yang di terakhir, saudaraku, ini perang dunia kelima atau Harmagedon. Tuhan Yesus datang, saudaraku. Kemudian urutannya, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian kita menyambut Tuhan di awan-awan, saudaraku. Itulah perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kemudian setelah itu antikris dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan. Dia menjadi penghuni neraka pertama kali, saudaraku. Jadi sebelum kedatangan Tuhan di atau sebelum Tuhan datang, saudaraku, ini neraka belum buka, saudaraku. Jadi yang sekarang sering bilang dapat wahyu ke neraka, saudaraku, saya betul-betul bertanya, itu jangan-jangan bukan neraka, tapi itu alam maut atau Hades, saudaraku. Bukan neraka, belum neraka. Kalau neraka itu baru dibuka nanti setelah Tuhan Yesus datang dan melemparkan antikris dan nabi palsu. Itu pertama, penduduk neraka pertama itu antikris dan nabi palsu, saudaraku. Kemudian iblis ditangkap. Ini Wahyu pasal 20. Kalau saudara membaca, dibaca sendiri karena panjang sekali. Kalau saya baca nanti waktunya tidak cukup, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah itu, setelah iblis ditangkap dan dilemparkan ke jurang maut, saudaraku, kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang kudus akan berada di kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang tadi, saudaraku, orang-orang benar dari zaman Adam sampai dengan zaman kedatangan Tuhan Yesus yang mati, mereka akan dibangkitkan, saudaraku. Jadi orang mati yang berada di dalam kebenaran sejak Adam hingga akhir zaman, pada saat Tuhan Yesus datang, mereka dibangkitkan.